Oke. Nah, mata kuliah kita itu namanya, ini kurikulum baru ya, 2020. Dulu konsep pengembangan sains dan teknologi 2 SKS, sekarang berubah nama dan materi ya, pengantar rekayasa dan desain ya, di angkatan 44 kelas 07. Oke. Inilah sistem kita. Komunikasi kita by sistem menggunakan forum di sini. Kemudian by sosial, tadi yang saya katakan tadi, pendekatan kita social learning sama system learning, internal system. Ya, komunikasi ada di sini. Oke. Ya. Topik apa? Ruang lingkup dari materi ini. Ya. Mata kuliah ini mempelajari tentang peran rekayasa dan desain dalam masyarakat, profesi insinyur, aspek-aspek dalam rekayasa, elemen kunci dalam analisis rekayasa, langkah penyelesaian masalah, konsep energi, konversi dan konservasi energi, penerapan prinsip sains dan matematika dalam rekayasa, serta pengenalan beberapa disiplin rekayasa. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan lebih termotivasi dalam mempelajari ilmu rekayasa. Bagian terakhir kuliah ini adalah memberikan bekal kepada mahasiswa terkait tools yang diperlukan dalam perekayasaan dan desain, disesuaikan dengan program studi yang terkait. Capaian prodi mata kuliah, prodi learning objective, jadi program. Kalau prodi itu berarti program, ya. Prodi itu satu program, kebayang sampai akhir program studi prodi. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan ilmu dasar matematik, sains, rekayasa. Ya. Yang ke-8, pencapaian dari sisi program, dari sisi prodi, mempunyai kemampuan merancang dan melaksanakan eksperimen, termasuk menganalisis dan menginterpretasikan data secara ilmiah menggunakan metode ilmiah. Nah, kalau kita bicara program, oh saya mengikuti program ini 8 semester, maka ini terkait dengan ilmu dasar matematika, ilmu dasar rekayasa, ya, ilmu eksperimen analisa, ya, metode ilmiah. Nah, ini di akhir program berarti nanti akan ada hubungannya dengan, oh ini bekalnya juga untuk menyusun tugas akhir, ya kan? Di awal, tapi sudah melihat di akhir, ya. Oh iya, ini saya engineering, maka disiplin engineering, profesi engineering, saya harus pahami di awal, karena ini adalah program yang harus saya capai. Kira-kira itu pemahaman dari PL, ya PLO program, dari prodi, satu program. Ya, jadi bayangkan sekarang masih di semester 2, tingkat 1, tahun pertama, tapi melihatnya di tahun keempat. Setelah saya kuliah ini, saya bisa apa sih? Itu harus dipertanyakan dan dijawab. Apa namanya? Harus ada bayangan itu, dibayangkan. Setelah akhir kuliah, itu namanya prodi, capaian prodi. Kembali ke kita, nanti itu saya sebagai engineer teknik telekomunikasi, saya mau berada di mana? Saya mau bisa apa? Nah, saat ini kita pastikan, as is, saya berada di mana? Nanti 4 tahun lagi, saya mau berada di mana? Dalam dunia ilmu pengetahuan, sains, rekayasa, keteknikan. Saya bisa apa? Kompetensi saya apa? Kurang lebih melihatnya ke sana, di akhir program. Oke, itu definisi dari mengapa itu penting, mengapa penting kita mendefinisikan namanya CP Prodi. Kemudian CP mata kuliah. Ya. Di akhir semester ini, melihatnya begitu. Mata kuliah kan 1 semester. Setelah akhir semester, saya mencapai apa? Saya dapat apa? Bisa apa? Ya, ada beberapa yang didefinisikan di sini, ada 4.
CLO1 ya. CLO1 2 3 4 ya. Kemudian apa subnya mata kuliah itu ya. Kemudian itu nanti diterjemahkan menjadi pertemuan-pertemuan. Kira-kira begitu ya. Inilah ruang lingkupnya. Peran rekayasa dan desain dalam masyarakat. Ini terkait dengan capaian dari program di 02 tadi. Ya. Profesi insinyur, ya. Aspek-aspek dalam rekayasa. Ya. Nah, capaiannya apa? Mampu memahami peran rekayasa dan desain dan aspek-aspek dalam rekayasa. Inilah yang mau dicapai di akhir kuliah. Di akhir mata kuliah ini, ya, dengan sub pencapaian ada 3. Nah, CLO2 capaian di akhir mata kuliah ini, learning objective di akhir mata kuliah ini yang mau kita capai, mampu memahami analisis rekayasa dan problem solving. Jadi ada nanti materi tentang problem solving. Nah, kira-kira kebayang tidak? Jadi setelah kita sampai di ini 2 minggu ini. C2, CLO1 itu 2 minggu, CLO2 itu 2 minggu, maka di 2 minggu kita bicara apa? Problem solving dan rekayasa, analisa rekayasa. Nah, ini topik yang berikutnya. Nah, ada kaitannya kan? Sub bahasannya, pokok bahasannya apa? Apa elemen-elemen kunci dalam analisis rekayasa? Langkah penyelesaiannya, step-stepnya seperti apa? Energi, konversi, dan konservasi sebagai problem, bagaimana solvingnya. Ini bagian dari konsep, ini bagian dari problem, yang bagian solving. Jadi yang 2 ini dikaitkan dengan kemampuan kita, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita pahami. Nah, capaian mata kuliah ini yang ketiga, itu mampu memahami beberapa disiplin rekayasa. Ya, disiplin rekayasa, baik itu di disiplin rekayasa teknik mesin, ya, mekanikal, elektrikal, komputer, ya, logika, ya, komputer, telekomunikasi, dan energi terbarukan. Seperti apa disiplin rekayasanya? Nah, inilah yang mau dicapai di capaian learning objective yang ketiga ini, capaian mata kuliah. Ya, di akhir semester. Yang keempat, di akhir semester, diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip rekayasa untuk menyelesaikan permasalahan di bidang telekomunikasi. Nah, pokok bahasannya pembuatan gagasan, ya, pemodelan sistem dan analisis, penulisan laporan tertulis. Inilah nanti yang setelah UTS ada suatu portofolio yang harus dikerjakan, mulai dari pembuatan ide, gagasan, membuat suatu konsep, prototipe, menganalisa gagasan itu, dan mengoutputkannya. Outputnya apa? Itu yang kita katakan tadi, portofolionya ini, minimum dia tertulis, ya, syukur-syukur dia juga bisa tertulis, bisa dijelaskan juga secara tertuliskan 2 dimensi, 1 dimensi, ditambah dengan gambar-gambar, poster 2 dimensi, dijelaskan juga dengan idenya dengan 3 dimensi, ada videonya. Kita mau menjelaskan ide kita itu supaya dia lebih mudah diterima orang, dikomunikasikan. Tidak cukup dengan 1 dimensi tertulis. Ya, harus ditambahkan 2 tertulis, ada desain gambar posternya, dan 3, karena membuat video sekarang mudah, handphone juga sudah bisa. Tapi ini adalah bagaimana kita memudahkan mengkomunikasikan ide gagasan kita kepada orang lain, sehingga orang lain itu buy in, bisa menerima. Itu setengah semester setelah UTS. Ya, ini adalah bagian dari kerja kelompok di C3 ini. Baik, daftar pustaka, ya, ini banyak daftar pustaka, bisa kita lihat. Yang edisi terbaru ini ada juga Philip Koski, ya, ini edisi terbaru 2020, sudah ada terbarunya. Ya, ini bisa dilihat handbooknya. Ya. Kemudian rencana pengajaran sebelum UTS tadi diuraikan tadi menjadi per minggu, ya.
minggu pertama dan kedua itu kita akan menyasar ya, capaian mata kuliah yang pertama tadi. Ya, mata kuliah yang pertama tadi apa? Nih, diharapkan mampu memahami peran rekayasa dan desain aspek-aspek dalam rekayasa. Ya. Ada 3 pokok bahasannya. Peran rekayasa dan desain dalam masyarakat. Profesi insinyur itu di hari ini kita selesaikan ini. Ya, karena ini 2 minggu. 1-2 ini sekarang. Besok aspek-aspek dalam rekayasa minggu depan. Ya, minggu depan. Jadi ini ada 2 minggu. Capaian pertama ini, 2 pokok bahasan hari ini, minggu depan pokok bahasan ini. Minggu ketiga dan keempat, itu kita menyasar capaian learning objective yang kedua. Learning objective yang kedua tadi, itu adalah diharapkan mampu memahami analisis rekayasa dan problem solving. Ada rekayasa, analisis rekayasa, ada problem solving. Ya, nah pokok bahasannya itu, ya, elemen kunci dalam analisis rekayasa, langkah-langkah penyelesaian problem yang terkait dengan problem energi, konversi dan konservasi. Ya, langkah-langkah penyelesaian masalah berarti problem solving, konsep dari problem solving. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana problem solving yang terjadi di kasus energi, konversi energi dan konservasi energi. Ya, nah penerapannya itu yang ketiga ini, ya, ini ada di minggu keempat, kurang lebih begitu. 567 sebelum UTS, ini menyasar capaian mata kuliah yang ketiga. Apa yang mau kita capai? Mampu memahami beberapa disiplin rekayasa. Ya, disiplin rekayasa. Apa saja? Yaitu disiplin dimensi mekanikal, dimensi elektrikal, dimensi IT komputer, dimensi telekomunikasi, ya, dimensi energi terbarukan. Ada 3 minggu, ya, ada 5 dimensi. Nah, artinya apa? Walaupun kita fokus kita, jadi kayak seperti huruf T, ya, huruf T. Kalau kita bicara huruf T, mungkin kita bagian dari teknik telekomunikasi, ya, kita harus perdalam teknik telekomunikasi, kaki T yang ke bawah, ibarat seperti itu. Tapi cara berpikir kita, wawasan kita, perspektif kita, ya, kita juga harus memahami dari dimensi orang mesin, orang sipil, ya, yang lain, termasuk juga orang sosial, ya. Jadi orang engineer jangan melihat hanya disiplin engineer-nya saja saat ini. Karena kenapa? Ya, berangkat dari sisi need, segalanya berangkat dari sisi kebutuhan. Engineer bekerja, disinilah dimensi antara produk produksi. Ini biasanya domainnya orang engineer. Ya, ketika kita bicara produk dan produksi, ini adalah orang rekayasa, orang engineer. Tapi apa yang mau direkayasa, apa yang mau didesain, sekarang tidak bisa dilepas dengan need, pasar, dan pemasaran. Pasar, pemasaran, dan produk produksi saat ini berjumpa. Maka seorang engineer tidak bisa mengatakan, saya engineer. Saya hanya mengetahui dimensi engineer secara luas, orang engineer-engineer. Tidak. Karena tidak ada gunanya ketika kita merekayasa, mendesain suatu ide, membangun suatu rancang bangun, membuat suatu prototipe, tetapi begitu dilempar pasar, dia tidak. I'm gonna take a wild guess and say you've probably used the phone. And I bet you've enjoyed the benefits of a little thing we call air conditioning. You know who made those things possible?
Engineers. We were just talking about engineers in our last video, people who design and build things to solve problems, and there are lots of different kinds of engineers. No matter what type of engineer you want to be though, civil, mechanical, electrical, or a kind that doesn't even exist yet, there's a series of steps that all engineers follow when they're trying to solve a problem. This process is called, wait for it, the engineering process. Makes sense to me. So what sort of steps are included in the engineering process, and why do we need it? Let's go through it step by step and discover how awesome things are made. First thing you gotta do is just define the problem. I mean, before you can solve a problem, you have to figure out what it is, right? For example, back in the 1800s, an engineer named Alexander Graham Bell was trying to come up with a simpler, cheaper way for people to communicate. Back then, the best you could do was a telegraph, which was an old-fashioned system of sending messages over electrical wires. Bell identified his problem. Communicating with people who are far away was expensive and took a lot of time. So his invention or solution to this problem was something you may have heard of: the telephone. Nice. Now, once you've figured out what problem you want to tackle, you need to do your research. You can start by just making a list of questions you have and what information you need to start answering them. You can also look around and find what other things already exist that have tried to solve this same problem. Maybe they can be improved. A good example here is the man who helped us blow stuff up. The chemist and engineer Alfred Nobel invented the explosive known as dynamite, not because he particularly enjoyed explosions, but because miners and other people who, well, needed to blow stuff up to do their jobs needed an explosive that was safer to use. So before he started on that problem, Nobel did research to see what explosives already existed, which ones worked well and which ones didn't. This takes us to step 3. Develop a solution. After your research is done, this is where you say exactly how you think you can solve the problem. And once you've thought of a good solution, you have to figure out how it'll actually work and what it will look like. So you have to design your solution. This is where you get to draw. Civil engineers always sketch out their ideas, like buildings and bridges and towers, to show what they'll look like when they're done. Gustave Eiffel designed the famous Eiffel Tower in France, and he definitely showed up on day 1 of construction knowing exactly what it was gonna look like. On to step 5, build a prototype. A prototype is just a simple model that lets you test out your design. It can be as big as the real thing's going to be, or it can be a smaller version. You just need to have a prototype so you can test it. This may be the most important step in the whole process. Engineers need to test their design to see if it works like they want it to. So, say if your building's a big tower, does it stand up? Does it stay standing up? If you're designing something with moving parts, does it work the way you want? Now take it from me, my future engineers. You might have a great idea, a really terrific solution to a really big problem. But when you get to this step, your prototype probably won't work exactly the way you want. At least, not on the first try. Most engineers test their prototypes over and over and over again. That's why a lot of time and brain power goes into the very last step: evaluating your solutions. Evaluating just means asking yourself whether things are working the way you want, or why they are, or aren't. I like to think of this step as question everything. This is when engineers review all of the facts and ask themselves questions, followed by even more questions. What worked well? Why did it work? Why didn't it work? How could it be made better? And most of the time, the answers to these questions are going to send you back several steps. Like, once you figured out why your prototype wasn't working, you'll have to design a new solution and then build it and then test it again. Sometimes engineers go through this process 4, 5, even 6 times or more. Take Willis Carrier, the inventor of modern air conditioning. He tested his prototypes for years before he figured out the design that worked the way he wanted and solved the problem he wanted to fix. Like all engineers, he failed a lot before he succeeded. And that's okay, because he learned something from every failure, which made his product even better in the end. And I, for one, am glad he kept going. So the engineering process is a series of steps that engineers, or anyone, should use when they're facing a tidak menjawab problem yang ada di pasar. Bahkan sekarang kita harus mendesain suatu produk yang akan menjawab problem di masa depan. Jadi bukan problem di masa lalu atau problem saat ini. Seorang engineer harus mampu menjawab problem di masa depan. Ya, berarti harus bisa menduga-duga. Bayangkan, menyelesaikan problem saat ini aja kita udah susah. Sekarang kita dituntut bisa mengestimasi, bisa menduga-duga apa sih problem 2 tahun lagi.
Sehingga ketika kita sudah punya solusi, punya jawaban dari problem itu, kita tinggal mengkustomisasi problem itu. Kita tinggal mendevelop problem itu. Kita sudah punya portofolio, kita punya prototype, model, real, menjawab problem itu. Sehingga kecepatan kita, jadi kita bisa menjadi terdepan. Jadi sekarang bukan lagi yang terbesar, yang memenangkan pasar, tapi yang tercepat. Ya, kita lebih cepat menyelesaikan problem itu. Engineer tidak bisa lagi dilepaskan dari satu dimensi. Ya, ini masih banyak ini. Jadi satu dimensi yang namanya disiplin. Ya, itulah bekal sampai UTS. Ya, bekal sampai UTS. Walaupun ini cuma 5 profesi, 5 disiplin keteknikan, tapi jangan lupa bahwa ada disiplin non-teknik juga yang harus ditanamkan. Oke. Setelah UTS, kita melakukan suatu karya kelompok 3 orang, 3 sampai 4 orang, ya. Kelompok menghasilkan suatu gagasan yang akan dikomunikasikan. Gagasan, ide diwujudkan dalam bentuk rancangan, ya. Tentu ada analisanya, ada pengambilan datanya, ada informasi itu, korelasi data yang satu dengan data yang lain itu dikaitkan, ya. Ada analisanya. Dari analisa itu keluarlah konsepnya, ditulis satu dimensi, diposterkan untuk digrafiskan, infografis, diposterkan, bahkan dikomunikasikan secara 3 dimensi melalui portofolio produk. Seperti apa? Ini diceritakan. Tujuannya apa? Kita perlu mengkomunikasikan ide kita ini. Dipresent di ruang seperti ini nanti. Nanti ada presentnya, presentasi. Bayangkan idenya harus bisa menjual. Oke, ada lecture note, tapi sebelum lecture note ini, saya masuk dulu, ini terkait juga dengan model 3 dimensi itu, ya. Diskusi, forum diskusi itu ada di media ini. Nah, nanti di mana, nanti kita cari, tapi yang kita mau diskusikan itu, contoh ini, kelas ini, contoh diskusi pertama ini, ya, kaitkan dengan 2 pokok bahasan dari topik ini, yaitu video ini, saya sudah masukkan linknya ke sini, ya. Peran rekayasa dan desain dalam masyarakat, terkait dengan topik proses mengembangkan profesi insinyur. Ya, ini topik kita hari ini dengan 2 pokok bahasan, tapi dalam kuadran ketiga belajar tadi ada forum diskusi chatting, nanti menggunakan sistem ini, inilah yang kita diskusikan, tapi trigger mendiskusikan itu video ini. Coba kita periksa videonya. Note-nya ini sudah ada juga di sistem. Ya. Kita masuk pengantar rekayasa dan desain, ya, TUI 1H3. Ya, ini oke. Ini terkait dengan capaian mata kuliah, learning objektifnya dari mata kuliah itu. Yang pertama tadi, mampu memahami peran rekayasa dan desain dan aspek-aspek dalam rekayasa. Ada 3 pokok bahasan, tapi hari ini kita 2 pokok bahasan yang kita bahas. Peran rekayasa dan desain dalam masyarakat, ini untuk 2 minggu. Ini 2 minggu, CLOK 1 ini 2 minggu. Minggu hari ini kita masuk 2, profesi insinyur. Minggu depan kita masuk aspek-aspek dalam rekayasa. Ya. Jadi hari ini kita hanya membahas peran rekayasa dan desain dalam masyarakat dan terkait juga profesi insinyur. Ya, ini hari ini. Ya. Pendahuluan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana peradaban terus berkembang? Bagaimana peradaban merancang, membangun, meningkatkan mesin dan struktur di seluruh dunia? Melihat cakrawala kota besar manapun, Anda dapat melihat banyak sekali gedung-gedung tinggi, jembatan panjang, dan mesin yang mendengkur di bawah peralatan tak berujung. Kita semua tahu bahwa penemuan ini penting untuk gaya hidup modern kita.
namun kita tidak selalu memahami pengetahuan yang dibutuhkan untuk menciptakan inovasi semacam ini. Pernahkah Anda mengintip ke gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan mengagumi ketidakmungkinannya? Faktanya ini tidak hanya mungkin, tapi juga hanya sebagian dari pekerjaan sehari-hari seorang engineer. Bagaimana etika profesi mengikuti perkembangan hasil perancangan dan desain para perancang mengubah gaya hidup dan peradaban manusia? Ya, peradaban manusia itu sekarang dikenal dengan peradaban. Orang Jepang mendefinisikan peradaban itu, kita berada sekarang di peradaban 5.0, ya, di mana sistem kecerdasan ya sudah bersatu dengan gaya hidup. Ya, jadi kalau kita bicara peradaban society, ya Jepang mendefinisikan ini pemerintah itu mendefinisikan. Yang pertama, di mana orang mencari makanan berpindah-pindah, era pertanian, kira-kira seperti itu. Berburu, ya. Peradaban pertama manusia itu adalah nomaden, ya, mendapatkan makanannya melalui berburu. Itu namanya peradaban pertama, ya. Orang berburu. Kemudian mulai menempatkan society tinggal di suatu tempat. Dia sudah mulai beternak, bertani, ya. Beternak, bertani itu sudah tidak lagi nomaden, tapi sudah membangun society. Ya, dia sudah membangun kemasyarakatan, bagaimana mereka bertahan dalam suatu kelompok masyarakat, baik terhadap alam, misalnya binatang buas, maupun terhadap musuh. Mereka membentuk suatu society yang sudah menetap tinggal, tidak nomaden. Itu society 2.0. Ya, Jepang mendefinisikan, ya 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Nah, yang ketiga, ya, di 3.0, mereka hasil produksinya ini sekarang mulai diefisienkan, diproduksi dengan menciptakan mesin, mengolah hasil-hasil pertanian tadi. Itu sudah society 3.0. Ya, peradaban di 3.0. Kemudian penemuan dari internet, ya, internet mengubah sistem informasi. Mesin-mesin tadi itu menjadi bisa dikontrol oleh aplikasi-aplikasi. Ya, internet dan telekomunikasi mengubah peradaban. Itu namanya peradaban 4.0. Kemudian sekarang sudah berada di 5.0. Sistem-sistem yang tadi mengontrol tidak hanya mengontrol, tapi sudah cerdas. Sistem itu cerdas. Ya, jadi peradaban itu berubah, kemudahan berubah. Nah, inilah satu sisi bagaimana Jepang mendefinisikan, oleh Eropa mereka menyebut revolusi industri. Padanannya revolusi industri 4 dengan society point 5. Kira-kira kita hasil dari apa? Hasil dari rekayasa dan desain untuk meningkatkan peradaban manusia. Kira-kira inilah mengapa perubahan mata kuliah dari konsep pengembangan sains teknologi berubah menjadi rekayasa dan desain untuk menjawab kemajuan peradaban manusia. Problem-problem di peradaban manusia sekarang itu tidak lagi bisa diprediksi, unpredictable. Tingkat ketentuannya uncertainty, ya, problemnya itu tidak pasti. Sekarang tidak problem, besok bisa problem. Ya, sulit didefinisikan, sangat kompleks. Ya, sangat kompleks. Nah, ketika kita masuk ke tahun 2020, apa harapan Anda? Sebagian besar orang menyambut tahun 2020 dengan sukacita, dengan semangat yang tinggi. Karena mereka merasa tahun 2020 adalah tahun yang cantik, 2020, sehingga ada banyak hal besar yang bisa dikerjakan. Tapi apa yang terjadi ketika tahun 2020 baru berjalan berapa bulan, datanglah virus corona yang melanda dunia, mulai dari Wuhan, akhirnya ke berbagai kota di dunia termasuk di Indonesia.
Nah, Bapak Ibu sekalian, menghadapi fenomena ini, apa yang harus kita lakukan? Saya akan mengajak kita jangan hanya terbuai tentang virus corona, tapi kita melihat apa yang terjadi saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang revolusi industri 4.0. Mungkin ada beberapa di antara kita sudah familiar, tapi mungkin ada juga yang baru beberapa kali mungkin mendengarnya. Saya akan menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 dimulai dari revolusi industri pertama pada abad ke-18. Di mana pada saat itu James Watt pertama kali menemukan mesin uap. Mesin uap ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Setelah revolusi industri 1.0, masuklah fase ke revolusi industri kedua di akhir abad ke-19. Revolusi ini ditandai dengan ditemukannya energi listrik, lalu terjadi penemuan pesawat telepon, mobil, dan juga pesawat terbang yang memberikan perubahan sangat besar terhadap dunia ini. Lanjut kepada revolusi industri 3.0. Terjadi pada akhir abad 20 ditandai dengan perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Dan saat ini kita sudah masuk kepada industri 4.0. Dimulai pada abad ke-21 ditandai dengan pemanfaatan Internet of Things. Jadi setiap benda sekarang bisa berpikir, membuat interkoneksi antar mesin. Ada smart factory, ada artificial intelligence. Ini yang terjadi. Dari tahun 1784 mulai revolusi industri 1.0, terus 2.0, 3.0, dan hingga hari ini revolusi industri 4.0. Semua manusia sudah terbiasa bekerja dengan menggunakan internet, era informasi. Kalau dulu kita bekerja menggunakan mesin tik, sekarang semua sudah online. Dan bahkan sejak era pandemi COVID-19, semua orang work from home terbiasa bekerja dengan Zoom meeting, online meeting. Kenapa? Karena kita tidak boleh bertemu secara fisik. Inilah yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu banyak orang bertanya, sekarang ini apa yang terjadi di dunia ini? Belum berakhir revolusi industri 4.0. Ternyata sekarang kita sudah masuk lagi satu era namanya Society 5.0. Ini satu konsep yang dipaparkan oleh pemerintah Jepang. Apa itu Society 5.0? Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan. 5.0 mulai dari Society 1.0 sampai selanjutnya. Mari kita lihat video penjelasan di berikut ini. Society 1.0 adalah fase di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan berburu dan berkumpul bersama. Masyarakat pada saat itu berburu bersama-sama untuk bisa hidup, makan, dan berkembang biak. Setelah fase 1.0, masuklah manusia kepada fase Society 2.0. Pada momen ini, masyarakat sudah mulai berubah. Tidak lagi bekerja dengan berburu, tapi mereka hidup dengan bertani, bercocok tanam, menanam sayuran, buah-buahan, mereka menikmati, dan mereka hidup dari apa yang mereka tanam. Dari berburu, bertani, masuklah masyarakat ke fase Society 3.0, yaitu fase industri. Fase di mana pabrik-pabrik mulai berkembang. Masyarakat pun mulai berubah. Mereka tidak berburu, tidak bertani, tapi mereka bekerja di pabrik-pabrik yang berkembang pada saat itu. Mereka pergi, berangkat, bekerja di pabrik, mendapatkan gaji, dan akhirnya mereka bisa mencukupkan ekonomi keluarga. Pada fase Society 4.0, sebagian besar manusia tidak lagi bekerja di pabrik, tapi mereka bekerja dengan menggunakan informasi. Di sini adalah fase informasi, di mana masyarakat bekerja dengan menggunakan internet, menggunakan teknologi. Fase informasi. Bekerja dari mulai tahap pertama Society 1.0, berburu, kemudian bertani, kemudian bekerja di pabrik, dan fase 4.0 adalah fase ketika manusia mulai menggunakan teknologi dan terjadilah transfer informasi. Tahap terakhir yang sekarang kita masuki adalah fase Society 5.0, yaitu sebuah konsep bagaimana hubungan manusia, bagaimana
semua apapun terjadi terpusatkan kepada manusia. Teknologi, kecanggihan, semuanya digunakan untuk mendukung manusia itu sendiri. Jadi bukan fokus pada teknologi, tapi fokus pada manusia. Artinya apapun teknologi yang ada, semua digunakan untuk manusia. Itulah gambaran Society 5.0. Yuko Harayama. Bapak Ibu sekalian bisa cek di googling, di YouTube beliau mengatakan tentang Society 5.0. Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada siapa? Pada manusia. Jadi kalau revolusi industri 4.0 di mana kecerdasan buatan itu mulai menggantikan peran manusia. Nah, Society 5.0 ini melihat bagaimana teknologi itu bisa dilakukan, digunakan untuk mendukung kegiatan manusia. Jadi selamat datang di Society 5.0. Nah, definisi, apa rekayasa itu? Apakah desain itu? Apa persamaan di antara keduanya? Rekayasa adalah rancangan dan analisis kreatif yang memanfaatkan energi, material, gerak, informasi, teknologi untuk melayani kebutuhan manusia dengan cara inovatif. Sedangkan desain hanya merupakan rancangan yang digunakan untuk membuat sesuatu hal tanpa memanfaatkan hal-hal tersebut di atas. Ya, kata awal desain itu terkait sangat erat hubungannya dengan sketsa. Ya, sketsa. Desain, sketsa. Jadi kalau kita bicara ya orang seni ada sketsanya, orang arsitek ada sketsanya, desain sketsa. Persamaannya adalah keduanya sama-sama merupakan rancangan yang fungsinya adalah untuk membuat sesuatu menjadi lebih berguna dibandingkan sebelumnya. Ya. Perbedaannya, desain tidak membutuhkan analisis kreatif yang inovatif dan tidak memanfaatkan hal-hal tersebut di atas. Sedangkan tadi rekayasa mengubah peradaban. Ada faktor inovatif di sana. Ya. Namun, rekayasa yang sangat luar biasa itu dari hasil imajinasi para desainer. Ya, jangan juga tidak dikawin. Mengapa itu dikawinkan sekarang antara rekayasa dan desain? Rekayasa yang unggul itu hasil dari ide-ide orang yang disebut dengan ide gokil lah, gila itu idenya. Ya, mereka orang lain tidak kepikirkan idenya karena idenya ini menjawab problem 10 tahun ke depan. Gila, orang tidak bisa melihat ide itu. Nah, desain dia ada di sana. Dia bisa bikin sketsa, dia tidak berpikir bagaimana membuatnya, tapi dia hanya berpikir bahwa produk ini menjawab problem 10-20 tahun ke depan. Ya, kita menyebut orang ini idenya gila. Ya, desain di sana. Nanti desain ini dicoba diterjemahkan menjadi rekayasa. Keluarlah produk, minimum dia keluar yang namanya prototipe. Apa saja peran terpenting rekayasa dan desain dalam masyarakat? Apa peran pentingnya? Rekayasa dan desain memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang paling utama adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara sistematis. Dengan analisis rancangan yang kreatif, inovatif, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, serta seni, sehingga menghasilkan solusi yang tepat guna, efektif, efisien, dan ekonomis. Bagaimana kaitan konsep rekayasa dan desain? Proses rekayasa dan desain bertujuan mengubah nilai yang ada di sumber menjadi nilai yang berbeda di penerima. Ya, ada nilai tambah di sana. Berbeda dalam arti lebih berguna, bermanfaat. Ya. Dengan rekayasa dan desain, kita dapat menambah nilai dan pelayanan yang dilakukan baik oleh maupun tanpa mesin dengan melalui langkah-langkah tertentu sehingga membuat nilai-nilai yang ada pada sumber berubah menjadi lebih baik di akhir proses rekayasa dan desain.
Ya. Insinyur engineer adalah sebuah profesi. Maksudnya apa? Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan suatu keahlian khusus tertentu. Seperti halnya guru, dosen, dokter. Keduanya disebut profesi karena untuk menjadi seperti itu membutuhkan pelatihan atau proses pembelajaran tertentu sehingga orang yang bersangkutan memiliki keahlian khusus yang dimiliki oleh profesi lain, yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Hal yang sama pun berlaku untuk engineer. Untuk menjadi seorang engineer, seseorang harus mengikuti pelatihan dan proses pembelajaran tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, insinyur elektro akan berbeda, insinyur sipil, insinyur lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian dia harus bisa memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dan hal-hal di sekitarnya untuk menyelesaikan masalah tertentu di masyarakat dengan cara inovatif dan kreatif. Spiritnya inovatif dan kreatif. Sehingga dengan demikian tidak semua orang dapat menjadi insinyur. Dan oleh karena itu sangatlah layak jika insinyur disebut sebagai profesi. Ya, orang-orang yang mendalami profesi itu akan lahirlah menjadi seorang yang profesional di bidangnya. Maka untuk menjadi seorang profesional, insinyur, yang profesinya insinyur, menjadi profesional, maka membutuhkan suatu yang namanya kode etik. Mengapa kode etik menjadi hal yang utama dalam profesi insinyur? Karena dengan adanya kode etik tersebut, para insinyur akan memiliki landasan tertentu dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Dia berjalan dalam koridor, ya, sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi standar tertentu dan tidak akan membahayakan, bahkan merugikan baik dirinya maupun orang lain. Intinya, adanya kode etik insinyur ini akan membuat para insinyur tahu tindakan terbaik apa yang harus mereka ambil ketika dihadapkan pada beberapa pilihan solusi. Engineer di Indonesia seperti apa gambarannya? Indonesia engineer itu disebut rekayasawan. Ya. Dulu sarjana di bidang engineering akan mendapatkan gelar insinyur, IR. Ya. SKS-nya juga 160 SKS, bukan seperti sekarang 144. Semesternya juga 9 sampai 10 semester. Ya. 10 semester itu, 9 sampai 10 semester. Ya. Karena banyak ngulang bisa menjadi 7 tahun. Sehingga profesi engineer secara otomatis akan disebut dengan sebutan insinyur. Ya. Nah, kurikulum baru nasional berubah menjadi 144 SKS. Sekarang, lulusan sarjana di bidang engineering, teknik, umumnya disebut dengan sarjana teknik, ST. Dan gelar insinyur menjadi gelar keprofesian. Jadi bisa ada gelar IR, tapi yang mengeluarkan itu adalah lembaga keprofesian, PII. Sama dengan apoteker, itu lembaga profesi. Dokter, lembaga profesi. Ya. Akuntan, lembaga profesi. Dan lain-lain. Sehingga istilah insinyur menjadi spesifik hanya untuk penyandang gelar IR. Ya. Bagaimana mendapatkan gelar IR? Ada undang-undangnya. Ya, di Indonesia, kita bicara Indonesia. Program profesi insinyur diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, menyebutkan bahwa insinyur adalah seorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Untuk memperoleh gelar profesi insinyur, seorang harus lulus dari program profesi insinyur. Syarat untuk dapat mengikuti program profesi insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 ini, pertama, sarjana bidang teknik, dia ST dulu, atau sarjana terapan bidang teknik, baik lulusan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan. Yang kedua, sarjana pendidikan bidang teknik, atau sarjana bidang sains yang disetarakan.
dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan. Bisa dari sains, sarjana sains, matematik, tapi ngambil profesi keinsinyuran, ya, insinyur biasanya mereka ngambil insinyur IT, ya, ngambil ke profesi dan dijamin, diakuin dalam undang-undang, ya, dari ayat 1 undang-undang tahun 2014, undang-undang nomor 11 tahun 2014. Beban studi profesi insinyur. Ya, pendidikan strata 1 berlangsung selama 4 tahun, 8 semester dengan beban 144 SKS. Untuk melengkapi kualifikasi lulusan untuk menyandang sebutan insinyur, perlu dilanjutkan dengan pendidikan profesi selama minimum 1 tahun dengan beban 24 SKS. Beban studi program profesi insinyur sebanyak 24 SKS dijadwalkan untuk ditempuh dalam waktu 2 semester dan selama-lamanya 4 semester. Lulusan program ini akan mendapat gelar insinyur. Itu diatur, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Bagaimana registrasi insinyur? Dalam Permendikbud Dikti ditegaskan bahwa program profesi insinyur merupakan program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. Peserta yang telah dinyatakan lulus program studi program profesi insinyur memperoleh sertifikat profesi insinyur dari perguruan tinggi dan berhak menggunakan gelar profesi keinsinyuran disingkat menjadi IR. Seseorang yang telah memiliki sertifikat profesi insinyur dapat mengikuti uji kompetensi insinyur profesional yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Insinyur yang lulus uji kompetensi insinyur profesional akan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai insinyur profesional. Sertifikat kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi untuk melakukan praktik keinsinyuran, merupakan syarat memperoleh surat tanda registrasi insinyur yang diterbitkan oleh PII. Jadi ada induk organisasinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 itu. Nah, disebutlah Persatuan Insinyur Indonesia. Persatuan Insinyur Indonesia disingkat PII adalah organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia. Gelar profesi insinyur disingkat IR diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara program profesi insinyur yang bekerja sama dengan kementerian terkait dan PII. Hampir semua program pendidikan insinyur engineering berkonsentrasi pada disiplin teknik spesifik, beserta pelajaran matematik dan sains. Beberapa program juga menyertakan ilmu ekonomi, ilmu sosial, kemanusiaan, dan lain-lain. Demikian materi kita hari ini. Ya, kita bisa explore, silakan dieksplor. Ya, kode etik, dapatkan kode etik Persatuan Insinyur Indonesia, ada filenya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 itu juga PDF-nya ada, ya bisa diinikan, sehingga ketika sudah menjadi sarjana teknik, ya untuk menjadi suatu konsultan, ya maka lembaga PII melakukan sertifikasi profesi keinsinyuran. Nah, sekilas sejarahnya juga bisa kita lihat, ya mulai tahun 52, ya tahun 52 itu PII itu didirikan oleh Insinyur Juanda, Insinyur Ruseno, ya, di Bandung. 3 tahun berturut-turut mereka berperan dalam pendirian pendidikan tinggi teknologi. Ya, mereka berperan membangun ITB, ITS, UI. Ya, tahun 59, 614. 2 tokoh ini, ya, Juanda dan Ruseno. Tahun 84, ya,
di bawah naungan Yayasan Pendidikan Teknologi Indonesia YPTI, ya. Tahun 97 merintis insinyur profesional melakukan kerjasama tahun 97. Kemudian tahun 2003 kesetaraan sertifikasi insinyur profesi, ya. Artinya diakui di tingkat ASEAN, diakui di Asia Pasifik, ya. Jadi ada proyek-proyek internasional, ya, sertifikasi itu berlaku sebagai lampiran dari kompetensi orang ini kompeten, ya. Karena kalau kita bicara proyek-proyek internasional selalu diminta sertifikasi profesi. Nah, lembaga yang berhak mengeluarkan itu ya PII melalui suatu proses yang tadi 24 SKS, 2 semester sampai 4 semester. Nah, 2014 ini mulai dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 11 tentang keinsinyuran yang tadi kita ceritakan 2014. Kemudian 4 tahun berikutnya, ya, dalam 2 tahun 2018 PII itu jumlah anggotanya sudah 30.000 orang. Di mana dari 30 orang itu sudah ada 14.000 yang mendapatkan sertifikat insinyur profesional. Ya, sudah ada 14.000, ada anggotanya 30.000, 14.000. Ya. Ada 23 badan kejuruan yang bekerja sama dengan PII. Dan sudah menghasilkan 4.300 IPN setara internasional, ya, di 2018. Nah, kemudian membentuk AEBEE, Indonesia Akreditasi Board for Engineering Education, ya. Nah, bagaimana Persatuan Insinyur Indonesia ini, ya, dilindungi oleh undang-undang, ya, terus bertumbuh dan berkembang. Dan kita dari sekolah keteknikan, sarjana teknik, melihat profesi ini, ya, sesuatu yang secara global, karena era sekarang adalah global, maka kita tidak lagi cukup melihat diri kita sarjana teknik, tapi melihat, makanya tadi capaian program, saya bisa apa, kompetensi apa, ini kaitannya dengan profesi saya nanti apa. Lebih jauh lagi, kalau saya profesional, berarti saya mendapatkan penghasilan dari profesi saya secara profesional. Saya